Teman-teman sekalian, untuk tetap pada satu komando. Salam perjuangan. Ya, mohon perhatian bagi semua kawan-kawan juang. Kita bentuk bundaran, kita kuasai ini lapangan. Bentuk bundaran, kita kuasai lapangan. Kita satu komando kawan-kawan. Jangan ada yang keluar dari barisan kita. Jangan ada yang keluar dari barisan kita, kawan-kawan. Hari ini ada yang menanyakan tentang aksi kami. Tanyakan kepada pimpinan-pimpinan, bukan tanyakan kepada kalian, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Hari ini masyarakat disempitkan tidak dengan undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang disahkan kemarin tanggal 5, kawan-kawan. Perlu untuk diketahui bersama bahwa undang-undang Omnibus Law sudah dibahas dari 2019 kemarin, kawan-kawan. Namun baru dikeluarkan, namun baru diberitahukan dari pemerintah pusat Januari 2020 kemarin, kawan-kawan. Pertanyaannya, ini ada apa? Efektinya Omnibus Law ini untuk siapa, kawan-kawan? investor. Investor. Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang tugasnya untuk membaca hak, untuk lebih mementingkan hak rakyat, kawan-kawan. Namun hari ini telah membuat susah rakyat, kawan-kawan. Saya berikan kesempatan kepada Abang Parga, Sekretaris kami. Jangan ada yang sampai lolos. Jangan ada sampai lolos, kawan-kawan. Jangan ada sampai lolos, kawan-kawan. Kunci mati, kawan-kawan. Kunci. Tak boleh dibuka, kawan-kawan. Lingkaran sihir, lingkaran mahasiswa Islam akan melakukan surat tebusan kepada pengurus besar PBMI untuk bagaimana mensikapi kalau ada oknum-oknum yang sengaja mengganggu kita ini. Ya, saya minta kepada seluruh kawan-kawan, lingkarannya dikunci, kawan-kawan.
Jangan sampai ada aparat kepolisian yang lolos dari lingkaran kami, kawan-kawan. Jangan adik-adik, jangan. Jangan adik-adik, saya harap jangan. Ada yang sampai lolos, kawan-kawan. Tidak ada risau. Mati, kawan-kawan. Lingkaran dikunci mati. Lingkaran dikunci mati, kawan-kawan. Dikunci mati. Tidak ada urusan. Bakar. Bakar. Jangan ada yang sampai lolos, kawan-kawan. Lingkaran dikunci mati, kawan-kawan. Hari ini kami telah lingkarannya jangan dibuka, kawan-kawan. Jangan diloloskan. Lingkarannya dikunci mati, kawan-kawan. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang lolos dalam lingkaran kami, kawan-kawan. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oleh karena itu, mahasiswa dan kita semuanya diharapkan mampu untuk tetap pemimpin membela hak-hak umat dan bangsa. Sepakat, kawan-kawan? Pada kesempatan hari ini kita berjumpa di jalan ini guna meneriakkan permasalahan omnibus atau cipta kerja. Undang-undang ini, kawan-kawan, ditetapkan pada malam hari pada tanggal 5 Oktober 2020. Padahal sesuai jadwal agenda rapat paripurna DPR RI, seharusnya rapat paripurna penetapan UU Omnibus Law dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Akan tetapi DPR RI memajukan agenda acaranya. Ini menggambarkan bahwa pemerintah dan DPR sedang mengatur sebuah siasat untuk kemudian menggadaikan rakyat Indonesia, menggadaikan hak-hak buruh, menggadaikan hak-hak adat, menggadaikan nasib seluruh rakyat Indonesia. Lingkaran desa, lingkaran desa, lingkaran desa. Pertahankan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh Indonesia! Hidup rakyat miskin kota! Kawan-kawan, jangan terprovokasi! Jangan terprovokasi, dikunci, kawan-kawan, dikunci. Tidak ada yang sampai lolos, kawan-kawan. Dikunci, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat miskin kota. Kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang kami hormati, bahwasanya kami mengetahui amanah konstitusi. Kami demokrasi ingin menyampaikan aspirasi kami untuk kemudian menghadap kepada Ketua DPR Ketua menyampaikan sikap kami terhadap pemerintah pusat yang kemudian menolak aspirasi kami dengan undang-undang Omnibus Law ini. Maka kami berada di garis terdepan. Kami berada di garis terdepan dan kami berbagai penjuru Nusantara ini, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Maka dengan ini kami meminta bahwa masa aksi untuk kemudian merapatkan barisan dan kita menuju
Bapak kepolisian, mohon maaf dengan ketidaknyamanan ini, tetapi ini adalah bentuk dari protes kami. Ini adalah bentuk dari perlawanan kami, melawan setiap bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Yang pertama, bahwa sebetulnya bagi kami Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengalami krisis moral. Kawan-kawan, kenapa ada ini undang-undang yang seharusnya dibuat untuk mengakomodir kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi hari ini hak-hak mereka dikebiri oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, ini adalah bentuk dari apa yang kita perjuangkan hari ini untuk menentang berkaitan dengan hal itu, bahwa sebetulnya bangsa ini, negara ini sudah seharusnya memikirkan kesejahteraan pekerja, kesejahteraan buruh melalui aturan-aturan yang dibuat. Tetapi hari ini ada melalui undang-undang Omnibus Law ini ada banyak aturan yang dikebiri, dan juga hak masyarakat adat berkaitan dengan pengawasan maupun juga DPR itu goblok, dan DPR yang tadinya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat kita ganti namanya ini Dewan Pengkhianatan Rakyat. Oleh karena itu, biarlah semangat kita tetap menyala seperti api yang ada di tengah-tengah ini. Dan ini merupakan bentuk perlawanan kita terhadap sistem maupun terhadap kebijakan pemerintah yang ingin mencederai hak rakyat, ingin merampas hak rakyat. Untuk kawan-kawan sekalian bahwa kehadiran kami di sini, kami sepenuhnya akan menentang dan melawan. Kami menolak sepenuhnya undang-undang Omnibus Law ini. Kami siap kawal dan kami melakukan mosi tidak percaya terhadap undang-undang ini. Mungkin sementara saya seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih. Pertama-tama yang terhormat, bapak-bapak kepolisian yang sempat hadir di sini, walau ada pelanggaran sedikit bapak-bapak, sebelumnya saya mohon maaf bahwa aksi ini kami mohon jangan batasi, jangan pergerakan kami di sini. Kami hadir di sini untuk apa kawan-kawan? Untuk apa kawan-kawan? Maka kami hadir sini untuk rakyat kawan-kawan. Rakyat kecil, rakyat yang tertindas kawan-kawan. Maka kami berdiri di sini demi rakyat Indonesia kawan-kawan. Begitulah salam perjuangan kita. Merdeka! Bapak-bapak kepolisian dan kawan-kawan, sebelumnya perlu saya sampaikan arti dari bahwa kami dari Gemini menyampaikan bahwa api Maranisme selalu membakar semangat juang kita kawan-kawan.
selalu membakar semangat juang kita. Maka kami hadir di sini demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi kami sendiri. Dan perlu bapak-bapak tahu bahwa kami meminta sekali lagi bahwa jangan batasi aksi kami, pergerakan kami. Sebab inilah perjuangan kami demi rakyat, bapak-bapak. Maka saya hadir sini, bapak-bapak, karena saya bagian dari anak kami. Saya bagian dari anak kami. Saya bagian dari rakyat kecil, bapak-bapak. Saya bagian dari rakyat kecil. Maka saya meminta sekarang juga Dewan Perwakilan Rakyat keluar dari ruangan agar kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi saya meminta Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghias Rakyat Merdeka! 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 Itu saja, terima kasih. Masih semangat? Masih! Oke, baik. Yang pertama yang saya hormati para bapak ibu pengguna roda 2 maupun roda 4, ibu-ibu bapak-bapak yang saat ini menentukan hari ini, tentu kita menyuarakan persoalan RRU yang telah dilanggengkan oleh DPR goblok. Hari ini kita semua sejak Papua ini telah menggebiri hak-hak rakyat, baik petani, buruh, dan masyarakat adat. Apakah kita senang melihat yang telah dikerjakan oleh DPR RI? Apakah teman-teman sepakat? Tentu tidak sepakat. Karena apa? Hari ini yang kita perjuangkan adalah rakyat. Kenapa? Karena ini merupakan perjuangan penting yang kemudian harus diperhatikan oleh mahasiswa semua. Ada poin-poin yang penting juga di dalam undang-undang. Itu melanggar undang-undang telah ada pada beberapa poin untuk omnibus itu sendiri. Maka kita semua satukan kepala, satukan pandangan untuk bagaimana menyampaikan kepada DPR Kota Tua untuk menyampaikan tuntutan kita di pusat nanti. Sepakat, teman-teman? Sepakat! Sepakat! Teman-teman jangan mulai dan suara-suara. Terus semangat karena hari ini yang kita perjuangkan adalah rakyat kita yang kemudian dikecilkan, kemudian diambil semua hak-haknya. Apa ini boleh habis, tapi semangat kita masih berkobar-kobar dalam diri kita. Betul? 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 Baik. Saya tujuh kepada Bapak Kepolisian dan kita. Tentu kehadiran Bapak Polisi hari ini di sini adalah bagaimana melindungi dan mengayomi kita semua. Maka saya pikir Bapak Kepolisian harus juga membiarkan kita bagaimana memperjuangkan apa yang telah dilakukan oleh DPR ini goblok itu sendiri. Maka hari ini tentu kita akan menyuarakan lebih lanjut sampai tuntas. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Yang melawan, kawan-kawan. Iya. Langsung saja saya berikan. Satu! Berapa jumlah kita? Satu! Berapa jumlah kita? Satu! Sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, perlu saya tegaskan bahwasannya Omnibus Law yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah undang-undang yang bukan untuk mensejahterakan rakyat, malah memudahkan rakyat secara modernitas sekarang dan babi betul. Perlu saya tegaskan bahwa undang-undang yang disepakati itu melanggar apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila karena melanggar nilai-nilai keadilan. Undang-undang yang disepakati telah melanggar nilai-nilai tersebut sehingga wajib untuk kita melawan dan melawan. Sahabat-sahabat sekalian yang perlu saya sampaikan bahwasanya nilai-nilai Pancasila telah dihancurkan oleh undang-undang Omnibus Law yang telah disepakati. RUU Cipta yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melanggar nilai-nilai Pancasila sebagaimana nilai keadilan itu sendiri. Bahwasanya telah dilakukan untuk meningkatkan kapitalisme dan neoliberalisme. Sahabat-sahabat sekalian, ini merupakan suatu gangguan yang telah dilakukan dan sebuah pengkhianatan besar terhadap rakyat Indonesia. Sebagai sahabat-sahabat, maka perlu ditekankan bahwa ini perlu untuk dilawan dan harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya ingatkan bahwa Dewan Pengkhianat Rakyat yang hari ini telah
harapan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Semangat sahabat-sahabat. Masih semangat sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan perlu saya ingatkan bahwasanya, pastikan bahwasanya perjuangan kita tidak berakhir untuk hari ini. Perjuangan kita harus terus dikobarkan. Perjuangan kita harus terus dikobarkan. Ingat, apa yang kita lakukan ini akan menjadi saksi, akan menjadi sejarah untuk generasi selanjutnya bahwa kita juga pernah terlibat dalam melawan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keputusan yang telah menghancurkan dan melawan kepentingan rakyat itu sendiri. Sepakat sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat sekalian, rakyat Indonesia yang hari ini telah mengucapkan innalillahi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas keputusan-keputusan yang sebenarnya harusnya lebih diteliti dalam proses keputusannya. Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat dengan sengaja telah memajukan rapat yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis malah dimajukan kepada hari Senin, yang kemudian menimbulkan satu tanda tanya besar kepada kita. Apa sebenarnya kepentingan bagi kita semua? Sepakat sahabat-sahabat? Maka penting untuk kita ingatkan bahwasanya mari bergandeng tangan, mari bersama-sama kita tunjukkan bahwasanya mahasiswa masih ada bersama masyarakat. Hidup masyarakat. Hidup. Demikian dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. DPR selamat datang, Ketua DPR di tempat kami. Para demonstrasi. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup rakyat miskin kota. Hidup. Hidup buruh Indonesia. Hidup. Terima kasih. Dengan ini kami pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Tuan Maluku Tenggara akan menyampaikan pernyataan sikap. Di tengah musibah pandemi COVID-19, dengan tiba-tiba Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memaksa mengesahkan rancangan undang-undang RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Pemerintah berdalih dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan di salah satu sarananya untuk menarik investasi asing. Namun, apakah isi undang-undang ini semanis narasi yang dikeluarkan pemerintah? Nyatanya kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja memperlonggar perjanjian analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Undang-undang baru mengelompokkan risiko ke dalam tingkatan rendah, sedang dan tingkat kesulitan. Perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko tersebut. Namun, tidak secara klarifikasi dijelaskan. Hal ini akan rawan terhadap penyalahgunaan yang dampaknya akan semakin merusak lingkungan alam Indonesia untuk alasan industrialisasi. Lingkungan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jika lingkungan kita rusak, teman-teman, generasi muda kita akan menanggung akibatnya di masa yang akan datang. Undang-Undang Cipta Kerja mengkebiri hak-hak pekerja di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pekerja yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi pekerjaan supporting, bukan pekerjaan inti perusahaan, namun sekarang dibolehkan untuk semua jenis pekerjaan. Selain itu, pekerjaan hari daya tidak memiliki batas maksimal untuk memungkinkan seorang pekerja menjadi pekerja kontrak seumur hidup, sehingga hak seorang pekerja menjadi pekerja tetap makin mengalami ketidakpastian. Dalam sistem pengupahan terjadi perombakan yang sebelumnya menggunakan UMK atau upah minimum kabupaten kota dan UMSK, upah minimum sektor kabupaten kota. Adapun upah minimum provinsi UMP dan upah minimum sektor provinsi UMSP adalah di level kabupaten kota. Namun sekarang gubernur menjadi penentu pengupahan dan upah kabupaten kota dapat diberlakukan dengan berbagai syarat. Hal ini bisa menjadi alasan golongan pemilik modal memotong hak-hak pekerja.
Undang-Undang Kerja, Cipta Kerja, terus juga merevisi otonomi daerah Indonesia dan memberikan pemerintah pusat kontrol yang begitu besar dalam perizinan dan pengelolaan ekonomi. Kewenangan yang besar ini berpotensi menjadi penyalahgunaan atau absolute power ten of corrupt, terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Poin penting terakhir adalah undang-undang ini terkesan dipaksakan atau tidak transparansi dilakukan oleh pemerintah dan DPR, tidak pernah memberikan draft final RUU Cipta Kerja sebelum disahkan, sehingga masyarakat ditinggal dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual Maluku Tenggara sebagai organisasi intelektual Muslim yang selalu hadir dalam setiap permasalahan bangsa, dengan ini menyatakan sikap diantaranya: 1. Mengecam DPR RI karena mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian menyulut kemarahan dan kerumunan massa terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. 2. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena syarat akan kepentingan pemilik modal dan mengancam masa depan generasi mendatang. 3. HMI Cabang Tual Maluku Tenggara akan berikhtiar untuk terus mengawal penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja demi kemaslahatan umat dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Tual pada tanggal 19 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 7 Oktober 2020 Masehi. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual Maluku Tenggara, Fardon Musad, Sekretaris Umum Abdurrahman Aziz, Ketua Umum. Terima kasih. MKRI, GMKI, Kompak, dan jika belum ada lagi di antara rekan-rekan OKP yang ada di sini, saya ingin menyampaikan selamat siang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga rekan-rekan TNI Polri yang hadir di tengah-tengah kami di masyarakat Kota Tual, Pak Kapolres, saya ingin mengucapkan selamat siang. Selaku insan yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan saya mengajak kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadiratnya, karena atas izinnya di tengah guyuran sinar matahari, di tengah guyunya panas matahari, rekan-rekan OKP Cipayung berdiri di atas kaki kalian memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Tual. Rekan-rekan anggota DPRD Kota Tual yang sempat hadir di siang hari ini juga saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan pandangan saya atau mewakili rekan-rekan anggota DPRD, perkenalkan nama saya Hasan Syarifuddin Borut atau sering disapa Alan Borut, Ketua DPRD Kota Tual. Saya ingin menjelaskan bahwa saat ini lembaga DPRD Kota Tual sedang dalam agenda kunjungan kerja, tapi mencermati perkembangan secara nasional, melihat kondisi tuntutan di mana-mana oleh terutama kelompok Cipayung, maka kami berkesimpulan untuk hadir bersama-sama dengan kelompok Cipayung untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat. Kami menyadari sungguh bahwa tegaknya bangsa Indonesia, jalannya roda pembangunan tidak lepas dari campur tangan OKP Cipayung. Selaku Ketua DPRD mewakili lembaga, kami menyadari itu. Karena tidak asing bagi kami jika hari ini rekan-rekan hadir di tengah-tengah kami menyuarakan kepentingan masyarakat. Bersama dengan DPRD kami dipilih untuk berjuang mengedepankan kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masyarakat Kota Tual yang sempat mengikuti acara ini, saya ingin menjelaskan bahwa tadi hasil nego dengan rekan-rekan Ketua OKP, perwakilan OKP tadi, saya kenapa menginginkan kita ada di tengah-tengah sini, karena kita ingin menjuai perjuangan dan semangat rekan-rekan sekalian. Bisa saja kami minta rekan-rekan ke dalam gedung DPRD yang penuh dengan AC, tapi apa artinya buat kami? Makanya kami minta supaya perwakilan anggota DPRD kita berpanas-panas juga dengan teman-teman OKP yang ada di sini, masyarakat Kota Tual khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan OKP, saya ingin menyampaikan bahwa
atas nama lembaga, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian akan kami tampung. Sekali lagi, seluruh aspirasi, seluruh masukan-masukan yang disampaikan kepada kami, insya Allah ini akan kami terima dan akan kami perjuangkan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Kami menyadari betul semangat daripada apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan sekalian, terutama OKP Cipayung. Kami terharu, selaku anak bangsa kami ingin menyampaikan bahwa kami terharu. Kalau tidak kalian, siapa lagi yang ada dengan kami DPRD untuk memperjuangkan hal seperti begini. Oleh karena itu, dari tempat ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan OKP Cipayung plus yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan saat ini. Kami atas nama rakyat Kota Tua juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh perjuangan, atas seluruh dedikasi, loyalitas rekan-rekan sekalian tanpa diupah, dengan semangat dan modal semangat berjuang demi kepentingan masyarakat. Dan karenanya atas nama lembaga saya juga ingin menyampaikan apresiasi itu. Selaku Ketua DPRD, saya tidak bisa mengatakan bahwa atas nama pimpinan kami menolak karena masing-masing partai dengan platformnya masing-masing. Tapi saya kira teman-teman semua mengerti bagaimana sikap Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera dan teman-teman Demokrat. Karenanya secara berjenjang saya kira teman-teman tahu itu. Tapi sekali lagi atas nama lembaga saya tidak berani mengatakan menolak. Tapi kami akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi semangat dan kepentingan kelompok masyarakat yang kemudian disuarakan oleh OKP Cipayung. Karena saat ini saya juga ada beberapa rekan-rekan anggota DPRD yang hadir juga bersama kita, makanya saya berikan kesempatan kepada mereka juga untuk bisa menanggapi tuntutan dan aspirasi daripada rekan-rekan kelompok Cipayung. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua DPRD. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Fraksi dua partai adalah penolak terkait dengan persoalan itu, yaitu dari Partai PKS dengan Demokrat. Kita beri apresiasi. Maka kami juga sangat mengakui tentang persoalan orang secara kelembagaan. Tetapi juga kami minta secara kader PKS maupun Demokrat menolak terkait dengan persoalan Omnibus Law. Sangat tidak. Kami juga minta selaku kader juga memberikan statement untuk bagaimana kami juga mendengar terkait dengan persoalan itu. Untuk itu saya kembalikan kepada pimpinan anggota DPRD. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan aksi. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat? Baik, kalau semangat berdirilah. Karena kita berdiri dari tadi nih. Masa mahasiswa duduk di mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pimpinan beserta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati, adik-adik, teman-teman militan OKP Cipayung, pimpinan dan kader militan Cipayung yang saya hormati, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya yang dari pagi menjaga ketertiban dan keamanan dalam aksi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa kami dengan adik-adik sekalian adalah sama. Kita berjuang lewat dalam, kalian berjuang lewat luar. Substansinya adalah sama. Dan kita sama-sama dijamin. Dan juga adik-adik semua tahu bahwa bagaimana sikap kami, Partai Demokrat dan Partai PKS. Kami selain diarahkan oleh Ketua, tadi untuk kami ketemu, dari DPP juga kami diarahkan untuk menerima seluruh aksi yang berkaitan dengan Omnibus Law. Kemudian saya selaku kader Partai Demokrat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Ketua Umum Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau menyampaikan terima kasih. Adik-adik sudah berjuang bersama Partai Demokrat juga. Kami mohon maaf, kami kalah suara. Kami sudah berjuang sebisa mungkin, tapi di parlemen kami kalah suara. Sehingga kami juga diarahkan untuk sama-sama berjuang di lapangan. Beberapa poin-poin yang sudah disampaikan, tuntutan yang dibacakan, kami sudah ketahui. Mungkin akan diterima oleh kami. Pak Ketua sudah menyampaikan secara lembaga, karena ini kolektif, kolegial, kami tidak bisa memastikan. Tapi secara kader Partai Demokrat, kami menolak. Tentu Partai PKS juga menolak. Oleh karena itu,
saya meminta rekan-rekan sekalian terus melakukan pengkajian, ya, karena adik-adik intelektual punya wawasan yang luas. Negara ini negara hukum, ada jalur-jalur yang ditempuh. Selain lewat jalan, ada jalur-jalur. Silakan melakukan kajian-kajian dan memberikan masukan kepada pengurus besar untuk diteruskan, sehingga bisa ditinjau kembali terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Kami dari Demokrat juga demikian. Kami terus melakukan kajian bahwa beberapa poin-poin itu memang perlu kami kritisi, karena urgensinya sekarang kami seluruh seantero negara dunia ini secara global berjuang melawan COVID-19. Lebih khusus di Indonesia, kami berjuang untuk mempertahankan hidup. Tapi tiba-tiba sudah disahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di malam hari. Ini ada apa? Pertanyaan juga buat kami. Tapi itulah, karena kami di parlemen sudah secara politik, kami sudah berjuang, kami menyuarakan aspirasi kami, aspirasi dari masyarakat pada kami lewat jalan parlemen, walaupun tidak diberikan kesempatan, dan fraksi Partai Demokrat DPR RI melakukan walk out pada saat pembahasan pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam hormat dari Ketua Umum kami, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Semangat terus, mari berjuang demi keadilan rakyat. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Tual yang saya hormati, adik-adik saya, anak-anak saya dari OKP Cipayung Place yang saya banggakan, dan juga Bapak Kapolres dan bapak-bapak saya yang terhormat, bapak-bapak polisi dengan setia menjaga keamanan setiap saat. Saya di sini pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin banyak sudah tahu, tapi saya perkenalkan dulu. Saya anggota DPRD dari fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk ketahuan kita bersama bahwa sikap politik kami sangat jelas di pusat. Jadi adik-adik jangan ragukan kami lagi dalam hal memperjuangkan apa yang disampaikan oleh adik-adik. Kami sangat berterima kasih. Dalam hal ini Ketua Fraksi kami PKS DPR RI juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang berjuang di luar gedung untuk mendukung Undang-Undang Cipta Karya. Di sini sudah disampaikan oleh Ketua DPRD dan juga adik saya Gaga, adik Iqbal Maddoan. Tapi mungkin saya representasi dari kaum perempuan. Dan di sini saya melihat semangat anak-anak saya, adik-adik saya yang perempuan, walaupun mereka datang dengan memakai gamis, tapi mereka punya semangat yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Kota Tual. Berapa pasal yang sudah disampaikan oleh adik-adik, yaitu pasal-pasal kontradiktif yang hampir hak-hak kami perempuan dihilangkan. Kami tidak pernah diakomodir sebagai perempuan, dan di sini saya menyampaikan bahwa kami akan merubah paradigma yang ada di Republik Indonesia tentang kami perempuan. Saya lebih banyak berbicara tentang perempuan karena yang lain sudah disampaikan oleh Ketua DPRD saya yang terhormat Pak Hasan Sarifuddin Borod dan juga adik saya yang terhormat Pak Iqbal Maddoan. Jadi saya anggota DPRD dari Partai PKS, saya menerima secara pribadi dan kami akan membahas di gedung DPRD karena kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD dan juga Pak Iqbal bahwa kami hal ini DPRD itu kolektif kolegial. Yang sama kami di DPR RI, kami dengan suara yang minoritas dan akhirnya perjuangan kami gagal. Walaupun kami tidak menyetujui, tapi masyarakat tahu bahwa kami PKS hadir bersama rakyat. Kami tetap memperjuangkan hak-hak rakyat.
Dan sebelum saya menutup ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik saya, anak-anak saya yang penuh semangat memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Tual pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Insya Allah perjuangan kita bersama mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita kasihan. Salam. Adik-adik mahasiswa organisasi Cipayung Place yang saya hormati dan saya banggakan. Mereka. Saya langsung saja karena waktu. Saya atas nama Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Tual, yang di dalamnya juga bergabung Partai Demokrat. Jadi ini pas ini. Kami secara nasional baik di tingkat DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia telah diinstruksikan oleh DP untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Itu harga mati. Dan kajian kami saya kira sama seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman, sahabat-sahabat, adinda-adinda tadi. Mulai dari prinsip-prinsip hukum yang baik. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan prinsip-prinsip hukum Eropa kontinental yang kita pakai selama ini seperti, tetapi arahnya ini sudah kembali kepada Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. Kemudian yang kedua, kami juga sepakat tadi disampaikan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kurang lebih 12 sampai 13 pasal yang menjadi kontradiksi sebagaimana apa yang menjadi tuntutan adik-adik, sahabat-sahabat sekalian pada siang hari ini tentu sama dengan kajian yang dilakukan oleh kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi sekali lagi kami menekankan bahwa kalau tadi Pak Ketua karena atas nama lembaga belum menyampaikan bahwa secara resmi untuk menolak, maka sekali lagi saya atas nama Ketua fraksi PKS Kota Tual yang di dalamnya ada Partai Demokrat, kami menolak undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR RI dengan kajian-kajian sebagaimana yang beberapa yang saya sampaikan tadi. Jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat, tolong lebih mengkaji lagi karena perjuangan hari ini tidak berakhir di tempat ini. Ada ruang terbuka, ada tahapan-tahapan yang harus kita bersama-sama lakukan untuk bagaimana menggagalkan berlakunya undang-undang yang sudah ditetapkan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan.